Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Masya Allah. Saya kalian semuanya tetap semangat, sehat walafiat, dan selalu berdoa senantiasa memohon kepada Allah agar kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pada kali ini akan belajar yaitu menghafal Al-Qur'an surat Al-Falaq melalui presentasi yang kami sampaikan, ya. Anak-anak yang saya cintai, yang berbahagia, waktu terus berjalan, ya. Waktu terus berjalan, oleh karena itu belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Semuanya siap? Oke, mari kita sama-sama kita belajar dengan penuh semangat dan dengan hati yang suka dan gembira, ya. Oke, kita akan sama-sama mempresentasikan. Baiklah, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Apa yang menjadi tujuan kalian untuk belajar Quran surat Al-Falaq? Di sini mempunyai tujuan, ya. Tujuan kalian belajar Quran surat Al-Falaq yang pertama, bagaimana kalian semuanya agar bisa menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Al-Falaq, dan yang kedua bisa menunjukkan hafal Quran surat Al-Falaq. Tentunya dengan kita hafal Quran surat Al-Falaq, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan daripada kita menghafal atau hafal daripada surat Al-Falaq. Setelahnya kalian juga hafal, ya, di samping kalian semua hafal, diharapkan juga untuk bisa menulis, ya. Bagaimana kita bisa membaca, menulis, juga menghafal. Karena ayat-ayat Al-Quran itu sangat berbeda sekali dengan kalimah-kalimah yang lain. Dengan kita membaca, dengan kita menulis, dengan kita menghafal daripada Al-Quran, maka semuanya itu adalah mempunyai nilai ibadah. Baiklah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kenapa kita harus menghafal surat Al-Falaq? Di dalam Al-Quran surat Al-Falaq artinya waktu subuh, ya. Rasulullah SAW sering membaca surat ini, yaitu surat Al-Falaq, terutama ketika di dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, kejahatan apa tadi yang ada di dalam Al-Falaq itu? Mungkin masih ingat anak-anak? Itu ada 4 kejahatan, ya. Di antaranya kejahatan makhluk. Kapan itu datangnya? Yaitu kejahatan pada malam apabila telah gelap gulita. Kejahatan apa lagi yang selanjutnya? Yaitu dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Yang selanjutnya kejahatan apa lagi? Yaitu kejahatan dari orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, itu diantaranya 4 kejahatan yang terkandung di dalam surat Al-Falaq ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak muslim, anak yang soleh dan solehah, maka kalian semua harus hafal, ya. Karena ini surat Al-Falaq
surat An-Nas ya. Selanjutnya kan surat An-Nas kan. Nah, itu termasuk namanya surat Mu'awwidzatain ya. Jadi dua surat di mana kedua surat itu adalah surat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui surat Al-Falaq ini. Di dalam surat Al-Falaq ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada kita semuanya sebagai umatnya. Untuk apa? Yaitu kita untuk mohon perlindungan. Kita disuruh mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yaitu Al-Falaq. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah agar terpelihara daripada kejahatan-kejahatan sebagaimana yang anak-anak semuanya mungkin sudah hafal sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan di atas, yaitu kejahatan-kejahatan dari makhluk-makhluk Allah yang memang sudah ditakdirkan sebagai makhluk-makhluk yang jahat ya, di antaranya mungkin kejahatan iblis, syaitan yang selalu mengajak kepada kebatilan. Di samping itu kejahatan apa lagi? Yaitu kejahatan daripada nafsu ya, yang selalu mengajak kepada hal-hal yang tidak benar. Karena semuanya itu adalah makhluk. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kejahatan makhluk-makhluknya. Terus selanjutnya tadi apa anak-anak? Yaitu kejahatan malam apabila telah datang gelap gulita. Selanjutnya yaitu kejahatan dari tukang sihir. Nah, di sini Allah katakan bahwa tukang sihir itu para wanita-wanita. Ya, kebanyakan tukang sihir itu adalah dari wanita-wanita itu. Pada zaman Nabi itu pernah terkena sihir oleh seorang wanita Yahudi ya. Pak Guru lupa ini namanya ya. Itu wanita tukang sihir. Kenapa mereka melakukan hal yang seperti itu? Karena ada kedengkian di situ, sehingga dia melakukan suatu kejahatan yang didorong oleh perasaannya atau hawa nafsunya, yaitu karena adanya sifat dengki itu tadi. Nah, itulah kenapa mesti kita harus hafal agar kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan-kejahatan. Ya. Maka inilah pentingnya anak-anak semuanya untuk selalu bangun dikala waktu subuh tiba ya. Karena ayat pertama ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Nah, ada apa di situ waktu subuh ya? Jadi menjelang tibanya waktu subuh, di situ adalah larut malam, sepertiga malam. Di situ banyak hal di mana orang-orang yang soleh selalu menggunakan waktunya sebagai ghanimah, sebagai kekayaan. Tapi bagi orang-orang yang jahat, maka pada saat itu merupakan satu kesempatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan di mana kebanyakan manusia, kebanyakan umat manusia ini pada waktu-waktu menjelang subuh, bahkan waktu-waktu subuh itu terlena. Sehingga kejahatan-kejahatan itu
sering dilakukan pada waktu-waktu di antara sekitar waktu subuh, ya. Ini mungkin sedikit rada keluar daripada tema Al-Falaq, bahkan sampai Allah itu ketika mau menurunkan bencana malapetaka itu juga sekitar waktu subuh, ya, ketika orang sedang terlelap tidur. Ya, coba mungkin anak-anak bisa perhatikan ketika datang bencana, baik itu tanah longsor, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, ya, itu kebanyakan itu di antara itu waktu subuh, ya. Kalau waktu subuh juga waktu asar. Maka ini sangat penting sekali kita semuanya untuk selalu memperhatikan waktu-waktu yang kita lalui ini, karena Allah sendiri telah bersumpah dari berbagai sudut waktu. Allah SWT telah jadikan sumpah karena begitu sangat-sangat berharganya waktu itu dalam kehidupan kita, ya. Kalau sampai kita ini buang-buang waktu, masya Allah, maka kita pasti akan merugi. Maka Allah SWT selalu mengingatkan kita di setiap waktu, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu malam. Allah SWT senantiasa memberikan peringatan-peringatan kepada kita, ya, insya Allah. Baiklah, setelahnya kita mendengarkan penjelasan dari slide kedua dan ketiga. Selanjutnya mari kita sama-sama perhatikan pada slide berikutnya. Apa yang menjadi alasan kalian harus menghafal daripada surat Al-Falaq ini? Karena yang pertama, surat Al-Falaq bisa kita gunakan, bisa kita baca ketika kita melaksanakan sholat, ya. Kalian sudah kelas 4 tentunya harus sudah melaksanakan sholat, ya. Nah, dengan kita banyak menghafal daripada ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan lebih nyaman, lebih leluasa ketika kita melaksanakan sholat, karena kita banyak hafalan, ya. Kalian semua harus sudah wajib untuk melaksanakan sholat, ya. Ya, lain lagi ini, ya, dalam pembahasan sholat itu, karena apa? Ya, semenjak umur 7 tahun kalian sudah harus belajar sholat, dan sekarang ini kalian sudah kelas 4, maka harus sudah semuanya melaksanakan sholat, ya. Dengan anak-anak hafal surat-surat pendek ini, maka ketika kita melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan atau banyak bacaan-bacaan yang kita gunakan, yang kita manfaatkan ketika kita melaksanakan sholat. Karena sholat itu sendiri adalah doa, dan surat Al-Falaq ini juga di dalamnya adalah merupakan ayat-ayat atau kalimah-kalimah doa. Alasan yang kedua, kenapa mesti kalian semuanya harus hafal dengan surat Al-Falaq? Coba perhatikan, ya. Karena surat Al-Falaq itu sangat mudah, ya. Kenapa mudah? Mudah dihafal karena surat Al-Falaq ini adalah merupakan surat pendek, atau ya termasuk dalam golongan surat-surat yang pendek, sehingga kalian semuanya tentunya dengan mudah menghafalnya, ya. Apalagi kalian semuanya memang masih fresh, ya. Ingatan kalian, otak kalian masih segar, sehingga untuk menerima, bahkan mendengarkan saja mungkin kalian mudah dengan hafal, ya. Dengan mudah kalian bisa menghafal walaupun hanya dengan mendengar. Yang ketiganya, ya,
dengan mendengar itu ya. Jadi mendengarkan pelafalan dari orang lain. Nah, itu kenapa mesti kita harus hafal daripada surat Al-Falaq ini. Jadi alasannya diantaranya 3 hal itu ya. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, mengapa kita harus menghafal Quran surat Al-Falaq? Bahwa hafalan Quran surat Al-Falaq dapat digunakan dalam sholat. Terus kalian semua juga dapat membacanya setelah bacaan surat Al-Fatihah. Kalian semuanya bisa membacanya di dalam sholat setelah kalian membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana caranya menghafalkan daripada surat Al-Falaq ya? Sebagaimana tadi Bapak telah sebutkan di atas ya. Coba perhatikan lagi yang nomor 1, nomor 2, dan yang ketiganya. Dan dengan kita membaca, melafalkan berulang-ulang, sering mendengarkan bacaan daripada Quran surat Al-Falaq, baik melalui Quran atau bacaan-bacaan ini yang dilafalkan oleh seseorang ketika lagi ba'da sholat ya. Ini biasanya seringkali dibaca setelah sholat, satu rangkaian surat Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat Anas ini sangat sering sekali dibaca oleh para imam. Jadi ketika anak-anakku semuanya yang laki-laki terutama yang selalu melaksanakan sholat secara berjamaah, maka surat Al-Falaq ini tentunya kalian semua pasti sering mendengarnya. Dengan kalian sering mendengarnya secara berulang-ulang ya, tentunya kalian akan diberikan kemudahan untuk bisa hafal daripada apa-apa yang kalian dengar ya. Kenapa? Salah satu bukti kalian semua itu mendengar lagu-lagu saja ya, tanpa disadari, tanpa kamu harus menghafal, kalian semua itu ya sangat mudah sekali. Jadi merekam apa yang kalian dengar ya. Kalau Bapak melihat anak-anak yang sekarang itu Masya Allah ya, sangat luar biasa, banyak lagu-lagu yang dia hafal ya. Apakah dia menghafal? Tidak. Karena apa? Karena dia sering mendengar ya. Maka bagaimana kita untuk senantiasa menggunakan pendengaran kita ini pada tempatnya, sehingga setiap apa yang kita dengar itu mempunyai nilai ibadah. Jadi kalau pendengaran kita ini selalu kita arahkan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, untuk mendengarkan kalimah-kalimah firman-firman Allah, maka hidup kita, waktu-waktu kita pasti akan bermanfaat ya. Begitulah ya anak-anak sekalian. Masya Allah luar biasa. Kalian anak-anak yang hebat, anak-anak masa depan, anak-anak yang menjadi harapan baik orang tua kalian semuanya maupun negeri dan bangsa ini. Ya, insyaallah. Baiklah anak-anak semuanya, setelah kalian mendengarkan beberapa uraian dari mulai slide yang pertama hingga yang 1, 2, 3, 4 ini, terakhir kita sama-sama mari kita praktekkan untuk membaca sekaligus kita menghafal ya. Ya anak-anak semuanya, Bapak yakin pasti kalian semua sudah bisa. Yuk sama-sama kita praktekkan, kita baca, dan nanti setelah kalian semuanya membaca dan diulang-ulang agar kalian semuanya bisa menghafalnya. Baik, kita mulai saja. Kita praktekkan. Sama-sama kita perhatikan pada slide yang ada tulisan Al-Quran ini ya, karena memandang, melihat tulisan Al-Quran juga merupakan perkara ibadah. Insyaallah, mari sama-sama perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Demikian anak-anak yang soleh dan solehah yang dapat Bapak sampaikan. Setelahnya kalian semuanya mendengar, nanti sama-sama diulang-ulang agar kalian semuanya hafal ya. Setelahnya kalian semuanya hafal, nanti kita praktekkan untuk sama-sama kita bisa menulis ayat-ayat Al-Quran ini ya, insyaallah. Baiklah anak-anakku semua yang soleh dan solehah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita memohon kepada Allah SWT agar kita semuanya senantiasa diberikan kefahaman atas ilmu yang sama-sama kita pelajari. Sama-sama mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.